Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Apriza, mahasiswa UT dengan NIM 856275692. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan hasil praktikum saya, yaitu pada cahaya, lensa cembung dan lensa cekung, dan kemudian nanti yaitu adalah sifat-sifat cahaya. Pada lensa cembung dan cekung, alat dan bahan yang kita gunakan adalah lensa cembung 1 buah, cermin cekung 1 buah, sumber cahaya atau lilin, kertas putih, mistar ukur, dudukan lensa, meja yang rata, dan alat tulis. Yang pertama yaitu pengamatan pada lensa cembung. Cahaya yang datang dari benda dibiaskan menuju satu titik fokus saat benda berada jauh. Berkas cahaya yang masuk sedikit sehingga saat bertemu di layar bayangannya menjadi kecil dan terbalik. Semakin benda didekatkan, berkas cahaya yang masuk makin banyak sehingga bayangan menjadi makin besar namun tetap terbalik dan nyata selama masih ada di luar titik fokus. Begitu benda melewati titik fokus dan masuk sangat dekat, pembiasan cahaya tidak lagi bertemu di depan melainkan seolah datang dari belakang lensa, menghasilkan bayangan maya, tegak dan sangat besar seperti fungsi kaca pembesar. Selanjutnya pada cermin cekung, prinsipnya mirip namun dengan menggunakan pemantulan. Saat benda jauh, pantulan cahaya berkumpul di depan cermin sehingga menghasilkan bayangan kecil dan terbalik. Saat didekatkan, bayangan makin besar. Hal unik terjadi saat sangat dekat. Permukaan cermin yang melengkung ke dalam memantulkan cahaya yang menyebar sehingga mata kita menangkap bayangan yang tegak dan membesar di dalam cermin. Kesamaan sifat terjadi karena keduanya bersifat konvergen atau mengumpul cahaya. Sifat-sifat cahaya. Pada percobaan pertama, susunan karton yang lubangnya sejajar memungkinkan cahaya lewat dan terlihat di sisi lain. Namun, saat posisi karton diubah, cahaya tidak lolos. Hal ini menegaskan definisi berdasar bahwa cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok mengelilingi benda penghalang. Selanjutnya, percobaan pemantulan menggunakan cermin datar memperlihatkan hukum pemantulan. Semakin besar sudut kita mengarahkan senter, semakin jauh pula pantulannya. Permukaan cermin yang rata dan mengkilap memantulkan cahaya secara teratur sehingga bayangan terlihat sama bentuk dan ukurannya. Berbeda jika menggunakan kertas kasar, pantulannya akan menyebar ke segala arah. Peristiwa pembiasan sangat jelas terlihat. Jadi, sifat penguraian cahaya membuktikan bahwa cahaya putih sebenarnya bukan warna tunggal, melainkan gabungan dari berbagai spektrum warna, prisma atau tetesan. Kesimpulannya, cahaya merambat lurus ke segala arah dibuktikan berkas cahaya menembus lubang karton yang sejajar. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan dengan hukum sudut datang sama dengan sudut pantul terjadi pada permukaan mengkilap. Yang selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan arahnya jika melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Cahaya dapat menembus benda bening. Mungkin sekian dari hasil praktikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.